Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aika Diah dengan NIM 23044211019. Saya dari BKT2A. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Polaritas dan Pluralisme Agama. Jadi penulisnya dari buku ini yang bernama Dr. Muhammad Legenhausen yang diterbitkan oleh Sanda Press. Nah, penasaran kan dari isi buku ini? Jadi Polaritas dan Pluralisme Agama merupakan buku yang berisi tentang keniscayaan pluralitas agama sebagai fakta sejarah kehancuran konsep pluralisme agama dalam liberalisme. Nah, jadi buku ini tuh membahas keragaman keyakinan dan praktik keagamaan yang ada di dunia saat ini, serta tantangan dan peluang yang muncul dari keberagaman tersebut. Nah, jadi buku ini tuh terdiri dari 239 halaman. Nah, yang dimana tuh bagian pertama tuh yang berjudul Liberalisme dan Pluralisme. Nah, di bagian kedua itu berjudul Pluralisme Keagamaan Non-Reduktif dalam Islam. Nah, jadi di bagian yang pertama itu membahas tentang dimana berkembangnya liberalisme politik pada abad ke-18 di Eropa, umumnya disulut oleh penolakan terhadap intoleransi beragama yang ditunjukkan melalui perang-perang sektarian pada periode reformasi. Di sisi lain, liberalisme merupakan respon politik terhadap berbagai kepercayaan di komunitas yang tidak beragama Kristen. Dan doktrin ini diperluas ke komunitas yang tidak beragama Kristen pada abad ke-20. Bahkan pada abad ke-19, sekte Mormon dianggap melakukan tindakan yang sangat menyimpang dari ajaran Kristiani yang seharusnya Presiden Garfield secara resmi mengumumkan hal ini. Latar belakang dari intoleransi religius dan munculnya liberalisme harus selalu diingat untuk memahami apa yang kemudian disebut dengan pluralisme agama. Jadi, pluralisme agama merupakan hasil dari pemberian suatu landasan bagi teologi Kristiani agar toleran terhadap agama non-Kristen. Selain itu, hal itu merupakan elemen dari suatu modernisme atau liberalisme religius. Nah, yang kedua itu membahas tentang untuk memahami bagaimana ia dapat mencapai kebahagiaan bagi mereka yang tidak mengikuti jalan yang benar. Jalan yang harus diikuti oleh semua orang di dunia saat ini. Perlu diingat bahwa agama-agama sebelumnya dibatalkan bukan karena mereka tidak mengandung kebenaran. Dengan kekuatan luar biasa, Allah menurunkan agama-agama sebelumnya untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan dan keselamatan. Karena dalam situasi seperti ini, menolak untuk menerima perjanjian baru merupakan bentuk pemberontakan kepada Allah. Menurut pluralisme non-reduktif berpendapat bahwa keyakinan yang sangat penting tetapi tidak penting untuk keselamatan. Keyakinan benar diperlukan dalam arti bahwa ia diwajibkan menurut perintah Allah. Keyakinan benar tidak penting dalam arti bahwasannya seorang mungkin memiliki keyakinan ini karena karunia Allah, tetapi keyakinan ini tidak perlu dipenuhi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Secara relatif, pluralisme non-reduktif akan memberikan kesempatan untuk perbedaan dari keyakinan yang benar. Nah, kemudian pesan apa sih atau pelajaran yang saya dapat dalam buku ini? Bahwa buku ini tuh menekankan pentingnya dialog dan saling pengertian di antara orang-orang berbeda latar belakang agama sebagai sarana untuk meningkatkan toleransi dan rasa hormat. Nah, jadi kelebihan dari buku ini tulisannya mudah dibaca dan dimengerti. Dan di dalam buku ini kita bisa tahu ada beberapa buku lainnya. Nih, buku lainnya yang telah diterbitkan dan buku yang akan diterbitkan oleh Sanda Press. Jadi intinya dari buku ini cocok banget untuk dibaca. Sekian dari mereview buku ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.